Selamat pagi Bapak Ibu serta sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GKT Banyuwangi. Sebelum kita masuki ibadah kita lebih lanjut, saya mengajak kita sekalian untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Bagi Dia yang berkuasa menjaga, supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kami dengan tidak tergoda, dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, Allah yang besar, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa, sebelum segala abad, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Angkatlah hatimu kepada Allah dan percayalah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan gerejanya dan memeliharanya di dalam kasih karunia. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudaraku, Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar dan mulia. Keagungannya mengatasi langit dan bumi. Dia yang bertahta di atas puji-pujian. Dia yang bertahta dengan segala kekudusannya. Marilah pada saat ini kita meninggikan nama-Nya yang kudus. Kita pujikan, suci, suci, suci. Di
kita pada hari ini diambil dari Mazmur nomor 103, ayatnya yang pertama dan yang kedua, yang berbunyi demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita hari lepas hari, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, kita pasti telah berbuat dosa, baik terhadap Tuhan maupun kesalahan terhadap sesama. Kita tahu bahwa semuanya itu tidak menyenangkan akan hati. Sebelum kita lebih lanjut masuk di ibadah kita, mari kita merendahkan diri kita. Kita memohon belas kasihan kepadanya dan pengampunan kepadanya dengan satu iman. Hanya di dalam darah Yesus Kristus kita akan beroleh pengampunan dosa. Sebelum kita menaikkan doa pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh Dosen Yohanes, mari kita akan bersama-sama menaikkan sebuah pujian seputih bulu domba.
Mari saudara semua, kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Bapa yang di sorga, kami mohon kepadamu Tuhan, ketika pada hari ini kami datang kepadamu, kami mengaku dosa dan pelanggaran kami di hadapanmu sepanjang minggu ini. Segala perbuatan, pikiran, dan tingkah laku kehidupan kami mengecewakan Tuhan dan kami mengecewakan hati sesama kami. Karena itu Tuhan, tolonglah setiap kami, supaya kami diubahkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan kami boleh menunjukkan kalau kami adalah anak Tuhan yang taat dan juga setia. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah ibadah ini supaya benar-benar mengubahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagialah setiap kita yang sudah diampuni dosanya di hadapan Tuhan. Dan dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur nomor 103, ayatnya yang ke-8 dan 9. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Di dalam Yesus Kristus, kita yang percaya bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah, marilah kita juga berdamai dengan sesama kita dengan memberikan salam damai dan menyanyikan lagu Hafiz Shalom Alaikum. Mari kita bersama-sama membacakan petunjuk hidup baru yang diambil dari Mazmur nomor 14 ayat yang kedua, yang berbunyi demikian. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Kiranya Allah menolong dan memampukan kita agar dapat mengerti dan mentaatinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, datanglah kiranya dari surga keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Mari kita naikkan puji-pujian, jadikan dahulu saluran berkat. Sunshine where darkness is rife, making the sorrow
kita bangkit berdiri bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang abad dan sepanjang zaman. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, persilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami yakin dan percaya bahwa jikalau kami masih bisa beribadah, itu adalah karena anugerah. Anugerah-Mu yang memanggil kepada setiap kami dan yang memungkinkan kami untuk menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di tengah-tengah kondisi dan situasi yang sulit seperti ini. Engkau masih memelihara kami, sekalipun ada di antara kami jemaat GKT Banyuwangi yang juga menderita sakit penyakit. Biarlah kiranya kami berdoa Tuhan, penyertaan yang terus-menerus ada dan nyata, itu akan memberikan penghiburan kepada mereka dalam kondisi lemah tubuh, baik karena usia maupun juga karena sakit penyakit lainnya. Namun kami juga berharap akan belas kasihan Tuhan. Kami berharap akan mukjizat Tuhan dinyatakan. Tuhan berkenan untuk mencurahkan kasih setia Tuhan dan memberikan kesembuhan kepada mereka-mereka yang dalam kondisi lemah tubuh ini. Tuhan, pulihkan mereka satu persatu. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan juga melihat akan kondisi kerohanian kami. Mungkin banyak di antara kami juga sudah lemah lesu secara rohani. Tuhan, bangkitkan kami kembali rasa cinta dan api cinta kami yang mula-mula kepada Tuhan, agar kami terus bergairah, bersemangat untuk mencari Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi orang-orang benar di tengah-tengah kondisi dan situasi yang sangat menyulitkan ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk ketiga hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan utus dan hadir di tengah-tengah kami, baik keluarga Ibu Pendeta Hartines, baik keluarga penginjil Yafet, maupun juga keluarga penginjil Yohanes. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati kehidupan keluarga mereka satu persatu. Segala tantangan, segala pergumulan, biarlah kiranya itu akan membawa keluarga mereka justru mengalami kasih karunia Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Tuhan, berkati juga akan pelayanan mereka satu demi satu di tengah-tengah gereja kami, untuk membawa kami menjadi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan, gereja yang menyinarkan kemuliaan nama Tuhan, gereja yang kokoh di dalam kebenaran dan ajaran serta dasar firman Tuhan yang benar. Tuhan, kami juga bersyukur setelah sekian tahun lamanya Tuhan, maka penginjil Yafet akan ditabiskan menjadi seorang pendeta di tengah-tengah gereja kami. Kami berdoa untuk segala persiapan yang diadakan oleh para pengurus dan panitia. Kiranya Allah juga akan memberkati. Allah menolong di tengah-tengah situasi seperti ini, supaya segala persiapan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan terutama untuk pendeta yang penginjil Yafet dan juga keluarganya ya Tuhan. Kiranya hati mereka juga disiapkan untuk menanggung tanggung jawab yang lebih besar sebagai seorang pendeta nantinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam mengatasi kondisi COVID-19 ini Tuhan, yang semakin meningkat hari lepas harinya. Kiranya Allah memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, memberikan hikmat kepada para perawat, dan juga Tuhan tolong masyarakat Indonesia
supaya kami pun juga dapat mengendalikan diri kami sedemikian rupa sehingga memutus rantai akan penyebaran COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya, jikalau negara ini masih kokoh berdiri sampai hari ini, sekalipun dilanda berbagai macam kesulitan, baik bencana alam, ekonomi, ataupun hal lainnya, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan tolong teguhkan para pemimpin kami. Tuhan tolong teguhkan hati kami sebagai bangsa Indonesia untuk tetap bersatu padu, menjalani hari-hari dan membangun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami landaskan seluruh rangkaian doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami hidup yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Yohanes. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan sungguh mengubahkan diri kita untuk bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Kita siapkan hati kita dengan menyanyikan pujian, ubah hatiku. Shalom Bapak Ibu Jemaat semuanya. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kepada saya pemulihan kesehatan sehingga hari ini bisa rekaman dan bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dan kita akan memakai waktu yang begitu berharga ini untuk kita boleh terus diubahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk kita boleh masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami, untuk kami boleh benar-benar diubahkan, semakin lama semakin seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah saya yang akan menyampaikan di dalam kelemahan dan keterbatasannya. Kiranya Engkau yang menolong saya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bahkan juga untuk jemaat-jemaat yang mendengarkan, kiranya Engkau yang tolong kami semua untuk kami boleh mengerti, kami dapat melakukan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya mengajak setiap kita merenungkan satu tema firman Tuhan
yaitu bagaimana setiap kita sebagai orang percaya kepada Tuhan hidup di tengah-tengah orang berdosa. Orang percaya di tengah orang berdosa. Mari kita membaca Mazmur 14. Mazmur 14. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakan Mazmur 14. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka akan ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Demikianlah firman Tuhan. Suatu kali ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh beberapa orang ilmuwan untuk meneliti beberapa anak balita. Dipilih 3 orang balita yang berusia 5 tahun untuk diteliti kehidupan sosial dan juga karakternya. Nah, saudara, langkah yang pertama yaitu beberapa ilmuwan ini memilih 3 orang anak balita. Mereka memilih usia 5 tahun semua. Karena mereka berpikir usia 5 tahun itu sudah bisa cukup dewasa dan sudah bisa diajak berinteraksi. Karena sudah mengerti bahasa dan juga percakapan orang lain. Saudara, penelitian hari yang pertama, mereka dipisahkan di dalam ruangan yang berbeda-beda. Jadi balita yang pertama dipisah, lalu balita yang kedua dan yang ketiga pun juga dipisah di ruangan-ruangan yang berlainan. Nah, saudara, sebelum mereka memasuki ruangan, mereka sudah dalam tanda kutip di briefing terlebih dahulu dan juga diberikan beberapa petunjuk bahwa nanti di dalam ruangan tersebut akan ada beberapa snack, ada permen, ada coklat yang disukai oleh anak kecil. Tetapi ilmuwan ini sudah berpesan kepada semua balita tersebut, anak 5 tahun tersebut, tapi jangan sampai kamu makan ya. Nanti tunggu kalau papa dan mamamu datang, masuk ke ruangan tersebut, baru boleh kamu makan. Lalu juga ilmuwan ini sudah berpesan kepada 3 anak 5 tahun tersebut, bahwa di dalam masing-masing ruangan itu akan ada beberapa anak yang lebih kecil usianya daripada mereka. Nah, nanti kalau adik-adikmu makan permen, lalu makan coklat dan sebagainya, kamu nasihati juga bahwa itu tidak baik untuk gigi mereka. Kamu juga harus tunggu sampai papa dan mama mereka datang, baru boleh ambil. Nah, saudara, hari pertama berjalan dengan baik. Ilmuwan ini mendapati ketika beberapa kamera di berbagai sudut ruangan itu dipasang, ternyata dia melihat bahwa 3 orang balita yang berusia 5 tahun di dalam 3 ruangan tersebut ternyata berhasil, saudara, melakukan apa yang ditugaskan dan yang menjadi petunjuk dari ilmuwan tersebut. Dari hasil tersebut dia lihat bahwa balita yang sudah diberikan petunjuk-petunjuk tadi betul-betul taat.
Mereka pertamanya kepingin, tapi mereka bisa mengontrol apa yang mereka inginkan. Dan ketika adik-adik mereka yang lebih kecil mulai kepingin ngambil permen, lalu yang besar ini bisa mengatakan, no, tunggu, nanti papa mamamu datang, nanti boleh. Sekarang tunggu. Wah, saudara, akhirnya mereka berhasil. Saudara, penelitian hari kedua tetap dengan anak-anak yang sama dengan hari yang pertama. Nah, kali ini penelitiannya agak berbeda. Penelitiannya adalah kali ini mereka akan diberikan sebuah tugas. Kamu masuk ke dalam ruangan, tetapi di dalam ruangan tersebut bukan lagi isinya anak-anak yang lebih muda usianya, tetapi kakak-kakak yang usianya lebih tua dari anak-anak tersebut yang berusia 5 tahun itu. Ada yang usia 8 tahun, ada yang 9 tahun, dan 10 tahun. Masih dengan peraturan yang sama. Apapun yang ada di dalam ruangan tersebut, jangan kamu makan, jangan kamu mainkan. Walaupun kakak-kakakmu ambil, kamu harus berusaha sekeras mungkin supaya kamu jangan ikut-ikutan. Wah, anak balita tadi yang berusia 5 tahun bilang, oke. Gitu. Wah, hari kedua, oke, dimasukkan mereka ke dalam masing-masing ruangannya. Saudara, setengah jam, wah berhasil. 1 jam mereka agak gelisah. Karena apa? Kakak-kakaknya yang besar-besar yang usia 8 tahun ke atas ini sudah tidak tahan. Kepingin, sudah ada yang ambil roti, ada yang ambil coklat, ada yang buka kulkas untuk ambil es krim dan sebagainya. Wah, sedangkan anak yang 5 tahun ini melihat, loh, kok mulai ambil? Aku mau larang, nggak bisa. Aku lebih kecil. Aku mau nasihati dia yang lebih besar, saya digini, tuh gitu. Mentang-mentang dia lebih besar daripada saya. Nah, saudara sekalian, ternyata setelah 2 jam berlalu di dalam ruangan tersebut, ternyata akhirnya balita yang sama, yang taat dengan peraturan di hari pertama, ternyata sudah mulai ikut-ikutan. Ada yang ambil es krim, ada yang ambil kacang, ada yang ambil coklat dan sebagainya. Ikut-ikutan dengan anak-anak yang lebih tua itu, yang sudah berusia 8 dan 9 tahun tersebut. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat penelitian selama 2 hari yang dilakukan oleh ilmuwan tersebut untuk meneliti bagaimana kehidupan sosial seseorang, itu memang kadangkala tidak mudah. Sejak kecil kita itu diperhadapkan dengan berbagai macam keinginan ataupun juga semua hal-hal yang menarik hati dan pikiran kita. Padahal itu adalah jelas-jelas hal yang negatif yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi justru itulah yang seringkali manusia lakukan. Pertama, godaannya kecil saja, saya bisa ngatasi. Tetapi saudara, ketika manusia sudah melihat, loh, kok itu sudah boleh makan? Kayaknya enggak apa-apa tuh, enggak dihukum. Loh, itu lagi lihat tuh, anak itu makan kacang, lalu bungkusnya dibuang sembarangan. Kok enggak ada tuh orang tua atau guru yang masuk untuk menegur anak tersebut? Wah, jangan-jangan ini enggak apa-apa. Ya sudahlah, aku ikut saja. Toh sepertinya kayaknya aku juga melakukan itu nanti enggak apa-apa. Nah, saudara sekalian, sebetulnya itulah yang terjadi pada diri Raja Daud. Saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-14 ini, Raja Daud ini melihat dengan jelas bagaimana ketika dirinya itu
berusaha keras untuk menyatakan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Dia hidup untuk menyatakan iman yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi justru harus kecewa ketika dia itu melihat orang-orang di sekelilingnya begitu banyak yang berbuat kejahatan dan pelanggaran. Daud begitu keras menyatakan iman dan kebenarannya untuk hidup takut akan Tuhan, hidup seturut dengan Taurat Tuhan yang pada saat itu sedang berlaku. Tetapi orang-orang di sekitarnya, Daud melihat bahwa begitu banyak di antara mereka yang sangat berbuat jahat di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, bukankah ini yang seringkali kita lihat? Kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, kadangkala kita heran. Tuhan, aku ini sudah berusaha dengan keras. Saya taat beribadah, saya taat dan giat untuk melayani. Saya giat untuk bantu sesama. Dan bahkan ketika ada anak Tuhan yang sedang kesusahan, saya pun datang untuk membantu dia supaya kesusahannya itu bisa agak terobati. Tetapi saudara sekalian, ketika dia itu berusaha semakin giat dan semakin taat kepada Tuhan, seringkali menimbulkan kekecewaan dan juga menimbulkan begitu banyak pertanyaan. Mengapa? Karena di sekeliling mereka ada begitu banyak orang jahat. Mereka tidak lagi mempedulikan Tuhan. Mereka tidak lagi mempedulikan bagaimana itu ajaran yang benar. Mereka hanya bisa berbuat jahat dan berbuat dosa yang mengecewakan hati Tuhan dan mengecewakan hati sesama. Saudara, itulah yang sedang dialami oleh Raja Daud ketika menulis Mazmur 14. Saudara, kalau kita melihat di dalam Mazmur 14, kalau kita melihat ayat 1, 3, 4, dan 6, ada begitu banyak Daud ini mencatat orang-orang jahat itu melakukan segala perbuatan yang jijik dan busuk di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat ayat 1, 3, 4, dan 6, ada begitu banyak rentetan dan juga daftar kejahatan-kejahatan yang dicatat di dalam Mazmur ini yang dilakukan oleh mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Segala perbuatan mereka itu telah menyeleweng daripada ajaran yang benar. Ajaran yang benar itu seharusnya membawa jalan yang lurus. Tetapi mereka itu dengan sengaja untuk hidup menyeleweng daripada kebenaran. Mereka berbuat bejat. Bahkan di dalam ayat 4 dikatakan bahwa kejahatan mereka itu juga bahkan telah menimbulkan kerugian dari orang-orang percaya. Dikatakan orang percaya itu seperti dimakan habis oleh orang jahat. Jadi orang jahat itu begitu teganya untuk memakan habis sampai orang percaya itu binasa. Di gambarannya itu seperti mereka itu memakan habis seperti makan roti. Saudara bayangkan ini. Mereka itu menghancurkan habis orang percaya. Itu seperti mereka itu ya kayak makan roti ini loh. Kayak perbuatan sehari-hari yang sepele, yang biasa. Jadi apa yang merupakan kejahatan itu sebetulnya adalah hal yang sepele bagi mereka. Artinya mereka itu sudah terbiasa untuk hidup merugikan orang lain dan juga tidak memuliakan nama Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-6, mereka itu mengolok-ngolok orang yang tertindas. Ada begitu banyak orang yang tertindas. Mereka hidup kelaparan, kesusahan. Bukannya mereka tolong, bukannya mereka bantu, tetapi justru mereka makin tindas orang-orang semacam itu.
Saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam Mazmur 14, kalau kita melihat sejenak dari antara pasal 1 dan pasal 3, coba kita melihat Alkitab kita yang buku. Alkitab kita yang buku itu memberikan ayat paralelnya. Nah, ayat paralel itu biasanya ada di bawah halaman. Nah, Mazmur 14 ayat 1 sampai 3, ayat paralelnya itu ada di Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12. Dan menariknya saudara, Roma pasal 3 ini adalah sebuah tulisan dari Paulus untuk memperlihatkan bagaimana manusia itu sudah rusak total di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa berbuat baik. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Saudara, dengan kondisi semacam ini, ada begitu banyak tidak ada pengharapan di dalam kehidupan mereka. Bagaimana mungkin mereka berbuat baik saja tidak bisa? Mereka berbuat benar yang sesuai dengan standar Allah, mereka tidak bisa. Bagaimana mungkin sekarang mereka bisa menyelamatkan diri mereka sendiri, saudara? Tidak mungkin bisa. Dengan upaya keras manusia sekalipun, dari lahir sampai mati, tidak mungkin bisa upaya seperti itu. Karena manusia dikatakan sudah rusak secara total. Manusia itu tidak mungkin bisa mencapai standar kebenaran dari Tuhan. Tidak mungkin, saudara. Karena Tuhan itu kudus, manusia berdosa. Dan satu dosa itu pun juga sudah cukup mengantarkan setiap kita untuk masuk ke dalam hukuman yang kekal. Satu dosa saja sudah cukup bagi setiap kita untuk membuat kita tidak lagi sempurna dan tidak lagi kudus. Saudara sekalian, betapa rusaknya manusia karena dosa. Bahkan di sekeliling kita, bukankah sering kali kita melihat ada begitu banyak orang-orang yang melakukan kejahatan di dalam kehidupannya. Jangankan orang dewasa, anak kecil saja, saudara. Saya pernah di mall itu melihat ada seorang mama itu yang marah-marah kepada kedua anaknya. Mamanya ini panggil kedua anaknya, "Ko, nyo, sini." Mama kan sudah bilang, kalian berdua itu batuk, tidak boleh makan es krim. Lalu dua anaknya ini bilang, "Enggak, enggak. Kami loh enggak makan es krim." "Bohong kamu, pasti kamu berdua makan es krim. Ayo ngaku enggak." "Enggak, Ma, enggak." "Coba tanya si Nyo." "Iya kan Nyo, enggak kan Nyo?" Enggak kok Ma, enggak. Kami berdua enggak makan es krim." "Bener kan kok?" "Iya bener, enggak makan es krim." "Bohong kamu, ayo ngaku." Sekali lagi Mama tanya kepada kalian berdua, kalian makan es krim kan? Padahal tadi Mama sudah larang, karena kalian batuk. Nanti tunggu kalau sembuh, pasti Mama belikan kalian es krim. Tapi karena sekarang kalian batuk dan kalian bohong, makanya Mama marah. "Enggak, Ma, enggak. Kami enggak makan es krim. Sungguh, swear." Tetapi mereka lupa kalau di sekitar mulut mereka ada sisa es krim coklat. Karena itu mamanya ngerti, kedua anak ini sudah makan es krim, tetapi bilangnya tidak makan es krim. Padahal uang yang diberikan tadi untuk beli kentang goreng. Tetapi uangnya justru dipakai untuk beli es krim. Tetapi tidak ngaku kalau membeli es krim. Sementara mamanya tahu mereka berdua pasti berbohong. Karena di mulutnya ada bekas es krim, lalu juga di bekas
mulut dari adiknya itu juga ada tisunya, ada coklatnya dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, siapa yang mengajari mereka berbohong? Mereka seakan-akan otomatis sudah mahir sekali untuk mereka itu berbohong dan berbuat jahat di hadapan orang tua mereka. Bahkan kalau saya bandingkan ketika saya ingat masih kuliah di STT Aletheia, saudara. Bapak Ibu jemaat semua, apakah pernah menyangka kalau seorang mahasiswa STT itu bisa mencontek? Saudara mungkin berpikir, wah enggak lah loh, itu kan sekolahnya hamba Tuhan semua, enggak lah, enggak mungkin nyontek. Ya kalau di sekolah-sekolah SMP, SMA atau kuliah biasa-biasa itu ya mungkin ada. Kalau STT enggak ada loh, saudara, ada. Saudara, ketika saya pun juga masih kuliah STT di kampus di Lawang, saya pun juga mendapati ada teman saya yang dipanggil ke ruang dosen. Ternyata setelah diselidiki, dia dituduh plagiat. Plagiat itu artinya karya tulis, karena di dalam sebuah halaman dan beberapa halamannya, kutipannya itu terlalu banyak. Jadi artinya mengutip buku orang lain, tetapi tidak ada footnote-nya. Dia bilang, Pak, ini karangan saya, Pak. Ini karangan saya. Enggak, ini karangan orang lain. Tetapi kamu enggak tulis footnote. Maka ini adalah plagiat. Ini adalah kecurangan. Karena karya orang lain, kamu tidak kasih footnote. Kamu akui sebagai karya tulismu. Bukan, Pak, bukan. Loh, saudara, saya tahu loh gaya tulisan kamu. Maka akhirnya setelah diselidiki ternyata lihat, oh iya, ternyata kutipannya itu terlalu banyak di dalam halaman tersebut, maka akhirnya dinilai sebagai plagiat. Saudara bayangkan, mahasiswa Alkitab loh, bisa melakukan semacam itu. Betapa jahatnya manusia yang ada di dunia saat ini. Ada begitu banyak orang yang mengaku dirinya adalah anak Tuhan dan orang percaya, tetapi dia tidak taat kepada Tuhan. Saudara, di tengah kondisi manusia yang begitu banyak dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan, lalu bagaimana Mazmur 14 ini menolong saya dan menolong Bapak Ibu jemaat semua supaya kita tetap ada, percaya kepada Tuhan, hidup kudus, hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan ternyata jawabannya bukan karena kita yang berusaha, tetapi ada karya Tuhan bagi hidup kita. Saudara, mari kita melihat di dalam ayat yang kedua. Mari kita melihat sekali lagi ayat yang kedua. Dikatakan begini, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Apakah setiap kita mengingat salah satu lagu sekolah minggu yang bunyinya begini, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Karena apa? Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Lalu juga ada lagi lagu sekolah minggu yang mengatakan begini, mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Saudara, dua lagu sederhana sekolah minggu ini mengingatkan setiap kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat,
Ternyata ada Tuhan loh, yang dikatakan melihat dari sorga, memandang setiap kita. Saudara, apakah setiap kita ini menyadari bahwa segala apa yang kita perbuat itu menunjukkan iman kita yang benar di hadapan Tuhan atau tidak? Yakobus mengatakan iman itu harus disertai dengan perbuatan. Maka di dalam iman yang benar, kita pun juga harus membuktikan dengan perbuatan yang benar juga, yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Karena ada Tuhan yang melihat setiap tingkah laku kehidupan kita. Tetapi bagi orang yang fasik, bagi orang yang tidak percaya, walaupun ada mata Tuhan yang melihat mereka, mereka tidak akan peduli, mereka akan tetap berbuat jahat. Lalu apalagi saudara yang dikatakan di dalam Mazmur ini? Ayat 5 dan 6 dikatakan begini. Di sanalah mereka akan ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Saudara, bukti penyertaan Tuhan kepada orang benar, yaitu mereka akan melindungi orang benar dari orang fasik. Tadi dikatakan salah satu kejahatan orang fasik, orang jahat, adalah mereka akan memakan habis orang percaya. Tetapi kita harus tetap kuat. Kita harus tetap percaya. Karena apa? Dikatakan di dalam ayat 5b, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Jadi ternyata ada penyertaan Tuhan yang tetap ada di dalam diri orang percaya. Bahkan ditambahkan di dalam ayat yang ke-6, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan. Bagi seorang raja, bagi seorang prajurit yang pada saat itu hidup di dalam suasana perang dan tidak damai, mereka paling butuh yang namanya tempat untuk berlindung. Ketika ada musuh menyerang, mereka tahu kalau ada tempat perlindungan, amanlah hidup dan jiwa mereka. Dan dikatakan Tuhan adalah tempat perlindungan bagi Daud. Dan ini pun juga sama dikatakan bagi setiap kita. Saudara, dua hal ini adalah yang paling dibutuhkan oleh setiap kita. Baik itu di dalam penderitaan atau kesusahan, kita butuh yang namanya dua hal ini. Butuh yang namanya perlindungan Tuhan. Kita butuh yang namanya penyertaan Tuhan. Karena memang itulah yang bisa Tuhan sediakan kepada setiap kita. Saudara, manusia itu berusaha mencari perlindungan yang aman. Tetapi mereka tidak akan bisa menemukannya. Mereka berusaha sendiri untuk mendirikan bangunan untuk melindungi jiwa mereka. Tetapi mereka tidak akan berhasil melakukannya. Karena semuanya ada di dalam keadaan yang terbatas. Tetapi ketika yang tidak terbatas itu, yaitu Tuhan, datang untuk menyertai dan memberikan perlindungan bagi setiap kita, maka pada saat itulah kita bisa memiliki keyakinan yang kuat bahwa kalau Tuhan yang bertindak, maka ada ketenangan di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, bagaimana dengan setiap kita? Adakah setiap kita terus percaya akan janji Tuhan? Harus percaya. Karena apa? Karena Tuhan setia kepada janjinya. Saya membacakan lagi ayat yang ke-7 bagi setiap kita. Inilah janji Tuhan yang senantiasa ada bagi setiap kita. Ayat 7 dikatakan begini, ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Saudara, di tengah penderitaan dan kesusahan, ada Tuhan yang memberikan janji kepada setiap kita. Dan janji itu tergenapi. Tuhan itu bukan cuma bisa memberikan janji,
tetapi Tuhan itu juga turun tangan menggenapi janji tersebut. Saudara, bagaimana dengan setiap kita? Adakah setiap kita hidup benar di hadapan Tuhan? Alkitab mengatakan bahwa lakukanlah semuanya itu. Tetapi bagi setiap kita yang mungkin seringkali kita hidup berbuat jahat dan berbuat dosa, mari kita juga datang minta ampun kepada Tuhan. Mari kita mengingat sekali lagi saudara, Mazmur 14 ini merupakan sebuah hak istimewa karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Mari kita hidup sebagai anak Tuhan yang penuh dengan percaya karena ada penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi setiap kita. Janganlah kita iri kepada orang-orang yang berbuat jahat, tetapi berusahalah untuk selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini kiranya dapat menguatkan setiap kami untuk kami boleh hidup bersandar kepada Tuhan saja. Tolonglah kami supaya kami boleh hidup menyatakan kebenaran iman kami di hadapan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil kita menyanyikan lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Bapa yang di sorga, kami bersyukur Tuhan, kami sudah boleh beribadah kepada Tuhan. Persembahan yang barusan saja kami berikan ini adalah sebagai wujud syukur kami atas segala kebaikan dan pemeliharaan-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Terkhusus anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan melalui Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, tolonglah uang ini supaya dapat dipakai oleh majelis, supaya dapat mengembangkan pelayanan di GKT Banyuwangi, sehingga membawa berkat dan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mewakili majelis akan membacakan warta jemaat gereja kita, yaitu pada hari ini, hari Minggu tanggal 20 Februari 2022. Ibadah minggu depan kita masih melaksanakan secara online pada pukul 7.00 WIB sampai pemberitahuan selanjutnya, dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kota Banyuwangi. Jadwal kegiatan sepekan dapat dilihat di tabel yang dibagikan di grup WA GKT Banyuwangi. Jemaat dapat membawa persembahan dengan mentransfer ke rekening gereja BCA 18033339922 atas nama Sinode Gereja Kristus Tuhan. Bimbingan pranikah Saudara Alfian Krisnadi dan Saudari Sabrina Valencia
akan dilayani oleh Pendeta Hartines Lee, sedangkan peneguhan nikah kudus akan dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2022. Bimbingan pranikah Saudara Cho Yojeng dan Saudari Vika Natalita akan dilayani oleh Pendeta Amos Winarto, sedangkan pemberkatan akan dilaksanakan di Surabaya. Mari kita doakan anak-anak kita ini agar menjadi mempelai yang kudus di hadapan Allah. Doakan acara penabisan pendeta tanggal 24 Februari 2022 di GKT Hosana. Doakan juga acara penabisan Evangelis Yafet Indro Wayudi pada tanggal 3 Maret 2022 di GKT Banyuwangi. Dalam rangka penabisan Evangelis Yafet Indro Wayudi menjadi pendeta sinode GKT, maka gereja juga mengundang jemaat sekalian untuk mendukung juga dalam dana yang dapat ditransfer ke rekening BCA 26409100437 atas nama Lila Martin. Cara penulisannya diakhiri dengan 02. Varian Omikron makin merajalela. Mari jemaat juga makin menjaga kesehatan dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Sekian warta jemaat gereja kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan selamat berhari Minggu. Mari semua kita bangkit berdiri, kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah kita, Allah Tritunggal. Doksologi dan kita akan menerima berkat. Mari jemaat semua kita meninggalkan tempat ini serta mengingat bagaimana Tuhan mengajarkan firman-Nya pada hari ini. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai Kristus datang kembali. Amin. Ibadah pada hari ini selesai. Jemaat silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.